Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Segala puji dan kebaikan milik Allah Rabbul Alamin. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi dengan benar kecuali Dia, dan kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah senantiasa untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar hingga akhir zaman. Teman-teman yang terhormat, malam ini kita lanjutkan kelas tematik kita, yakni dengan tajuk tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Ketika kita mendengar pernyataan tidak ada yang kebetulan, maka ada dua pelajaran besar yang bisa kita ambil. Pertama, teman-teman, berkaitan dengan takdir, dan yang kedua berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia. Tidak ada yang kebetulan. Kita kan sering mendengar orang berucap, ini kebetulan, ya. Maka pernyataan ini, teman-teman, sebenarnya memberikan pelajaran yang hebat bagi kita. Pertama, jika yang dimaksud tidak ada yang kebetulan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar. Ya. Maka itu benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh ciptaannya yang diikuti dengan gerakan dan aktivitas di alam semesta ini, baik di langit ataupun di bumi, semuanya berjalan sesuai dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha mengatur. Di antara nama atau sifat yang diberikan kepada Allah adalah Wa al-Mudabbir. Apa itu Mudabbir? The best planner. Dia adalah zat yang sangat bagus dalam perancangan. Bagus sekali dalam perancangan, dan perancangan Allah sangat detail dan matang. Apa yang sudah Allah tentukan pasti berlaku, dan tidak ada yang namanya kata meleset. Beda dengan kita, Pak. Kalau manusia, mereka mempunyai rancangan, ya. Seorang muhandis atau teknisi bangunan, mereka mungkin punya gambar bangunan, apa yang mereka lakukan di bangunan yang akan mereka bikin. Apakah selalu tepat? Tidak. Terkadang bisa jadi meleset. Adapun perancangan Allah Subhanahu wa taala adalah perancangan yang sangat sempurna, ya. Enggak ada yang namanya kata meleset. Nah, perlu diketahui, teman-teman, kalau ada istilah tidak ada yang kebetulan, ya, tidak ada yang kebetulan, maka pelajaran pertama yang kita ambil adalah segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menguatkan dalam hal ini, teman-teman? Dalil sangat banyak, baik itu di dalam Al-Quran Karim ataupun di dalam sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa 'indahu 'ilmus sa'ah." Dan di sisi Allah lah, atau milik Allah lah, segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan perkara hari kiamat. Dan perkara hari kiamat, teman-teman, adalah salah satu perkara yang gaib. Perkara yang gaib, dan gaibnya adalah gaib mutlak, bukan gaib nisbi. Karena gaib itu ada dua. Para ulama mengatakan gaib itu sifatnya ada dua. Ada gaib mutlak, yang kedua ada gaib sifatnya nisbi. Apa itu bedanya, teman-teman? Kalau gaib mutlak, di mana
ilmu tentang sesuatu perkara itu hanya Allah yang mengetahui semata dan tidak ada selain daripada Allah. Hatta malaikat, tidak pula para nabi, apalagi selain mereka. Contoh apa teman-teman? Apa contohnya? Contohnya adalah seperti perkara hari kiamat. Itu gak tahu kapan waktu berlaku. Allah berfirman tentang hari kiamat, la yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Apabila manusia bertanya kepada kaum Muhammad tentang kapan hari kiamat terjadi, maka kata Allah apa? Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan wahai Muhammad, sebagai jawabannya adalah ilmu tentang hari, kapan waktu berlakunya hari kiamat hanya di sisi Allah SWT semata. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan la yujadliha bi waqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui waktu itu kecuali Allah. Sampai-sampai Allah sembunyikan dan tidak ada selain makhluk. Selain dia makhluk yang mengetahui. Sekiranya ada orang yang mendikte atau meyakini hari kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, maka orang ini telah berdusta atas nama agama. Malaikat saja tidak tahu. Jadi dalam hadis Jibril yang ma'ruf kita dengar, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini, hadis nomor 2 dalam Arba'in An-Nawawi. Ketika Nabi Muhammad SAW bermajlis dengan para malaikat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang pakaiannya bagus, rapi, menggunakan parfum, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda perjalanan jauh. Karena orang kalau traveling, orang traveler pasti pakaiannya agak tidak terlalu rapi, ya, tak kusut atau kelihatan letih, capek. Namun orang ini tidak. Kemudian orang itu mendekat kepada Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala al-fakhidayhi. Orang itu meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, kemudian mendekatkan kedua lututnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai adab bermajlis. Adab di dalam bermajlis. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, kabarkan kepada itu apa itu Islam, apa itu definisi iman, apa yang maksudnya Islam. Kemudian jelaskan oleh Nabi SAW dengan penjelasan yang sangat simpel. Kemudian orang itu bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, tolong kabarkan kepadaku kapan hari kiamat itu terjadi. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang Anda tanya tidak lebih berilmu, tidak lebih mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi daripada Anda yang bertanya. Artinya, Anda dan saya sama-sama tidak tahu tentang ilmu kapan hari kiamat terjadi. Ini siapa yang bertanya ini, Pak? Malaikat Jibril alaihissalam. Di mana malaikat Jibril menjelma dalam bentuk lelaki yang mulia, lelaki yang rapi dan tampan. Dan ini adalah ketentuan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Terkadang malaikat Jibril berubah wujud dalam bentuk manusia. Sering beliau berubah wujud dalam bentuk seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini yang bertanya adalah malaikat Jibril. Yang ditanya siapa? Nabi SAW. Dua-duanya adalah makhluk mulia dan makhluk yang hebat. Tapi mentok di satu jawaban. Apa itu jawabannya? Tidak mengetahui ilmu tentang hari kiamat. Jadi kalau ada pula ustaz yang bilang hari kiamat terjadi tahun 2020, tahun 2012, contohnya. Bulan 12, hari yang ke-12, di 12 gitu. Kira-kira gimana Pak? Lah sudah lewat, sekarang kan 2024. Berarti kelihatan tidak benarnya. Sampai ada yang beli kuda ya, karena hari kiamat akan terjadi, akhirnya jual mobil Nissan. Ya, Land Cruiser dijual, ganti dengan kuda. Listrik akan mati, macam-macam. Ya, ini adalah bentuk kekeliruan. Nah, gaib seperti ini teman-teman disebut dengan gaib mutlak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Rabbul Alamin. Ada gaib itu sifatnya ilmu yang kedua, Bapak. Gaib sifatnya nisbi. Apa maksud nisbi, Pak? Relatif. Maksud nisbi. Bapak, nisbi maknanya adalah relatif. Apa maksud relatif? Ilmu itu gaib di sisi Allah, tapi juga diberitahu kepada makhluk. Juga diberitahu kepada makhluk. Apa contohnya, Pak? Ada yang bisa berikan contoh? Apa perkara gaib yang Allah mengetahuinya secara pasti, namun makhluknya juga mengetahui ilmu tentang itu?
Apa contohnya, Pak? Apa, Pak? Tentang surga dan neraka. Surga dan neraka itu baik apa tidak? Baik. Dua hal, dua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah, kita tidak tahu apa bentuknya. Tapi secara umum atau sebahagian parsial-parsial tertentu itu dijelaskan detail di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian berikutnya tentang apa lagi? Tentang nikmat dan azab kubur. Nikmat azab kubur itu ghaib atau tidak ghaib? Ghaib coba. Gak bisa diteliti dengan alat teknologi secanggih apapun. Anda mau teliti, hasilnya bisa pada titik koordinat nihil. Hasilnya itu, Bang. Kenapa? Gaib, gak bisa kita. Itu yang bermain di sana bukan akal, bukan alat teknologi secanggih apapun. Yang bermain di sana adalah wahyu yang ditaslimkan atau diterima dengan ketundukan oleh akal. Gak bisa bermain akal di sana. Ketika akal Anda dahulukan dibanding wahyu, ujungnya adalah menolak akidah tentang adanya nikmat dan azab kubur. Kayaknya orang filsafat paling rentan jatuh di sini. Ada orang filsafat, saudara kita Muslim, filsafat mendahulukan apa, mencintai apa, mengagungkan ilmu kalam, mendewakan akal ketimbang wahyu. Ketika wahyu bercocok dengan nafsu dan pemikirannya, betul terima. Tapi kalau di luar logikanya, Pak, di luar logika, jangkauan logika, maka wahyu itu ditolak, terutama masalah itu. Banyak orang-orang terjatuh di sini. Orang-orang cerdas, cerdas luar biasa. Akalnya mungkin di atas rata-rata kita. Tapi ketika berhadapan dengan wahyu tentang tentang ilmu gaib berkaitan dengan azab dan nikmat kubur, mereka banyak menolak. Banyak mereka tolak. Ya. Padahal nikmat dan azab kubur itu dalilnya sabit, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini para ulama ijma, konsensus kesepakatan mereka, nikmat dan azab kubur itu ada. Siapa yang menyelisihinya, maka mereka jatuh kepada perkara yang baru dalam agama. Mereka bisa jatuh kepada wilayah bid'ah, dan orang yang mendakwahkan bahwasanya nikmat dan azab kubur tidak ada setelah validasi dalilnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah, diikuti oleh ijma para ulama, maka mereka tergolong ahlul bidah. Kenapa, Pak? Menyelisih ijma. Ini bukan perkara khilafiyah. Azab dan nikmat kubur sabit. Kenapa? Sangat banyak dari dalam Al-Quran dan hadis. Apalagi ditopang dengan ijma para ulama. Saya pahami, teman-teman, sabit dalilnya dan tidak boleh ditolak. Ya. Adapun masalah furu'iyah dari cabang itu lain hal. Apakah yang diazab dan mendapatkan nikmat kubur itu ruh dan jasad atau ruh saja? Nah, itu khilaf para ulama. Itu tidak apa-apa, kita lapang dada dalam itu. Tapi kalau dah setelah pertama tadi, ijma para ulama. Nah, ini teman-teman adalah perkara ijma atau perkara gaib yang sifatnya relatif. Artinya Allah mengetahui dengan detail, dan sebahagian makhluk juga dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah berfirman di ayat ini, wa 'indahu ilmus sa'ah. Dalam ayat yang lain di surah Al-An'am juga, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di darat dan di lautan. Di darat dan juga yang ada di lautan. Ini perkara yang di darat ada tidak manusia semua yang mengetahui, Pak? Ada yang tahu, Pak. Walaupun sudah ada sekarang Google Map, bisa kita searching dari gadget kita, di mana daerah tertentu bahkan jalan-jalannya diketahui. Tapi detail itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah SWT. Apalagi di laut. Lautan, Pak, ini adalah wilayah atau wilayah daerah yang Allah ciptakan jauh lebih besar dan lebih luas daripada daratan. Mana lebih luas, laut atau daratan? Lautan. Berapa perbandingan? Kita belajar biologi ya. Berapa perbandingan antara daratan dan lautan? Saya tidak salah ingat, 7/3 ya. 7 yang mana, Pak? 7 lautan, 3 perbanding 3-nya adalah kita yang di daratan. Jadi daratan lebih kecil nampaknya. Daratan lebih kecil. Nah, lautan
dengan segala bentuk misterinya, tidak ada yang mengetahui ilmu itu dengan detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada penelitian ini. Semua penelitian tentang makhluk yang ada di laut, ikannya, karang-karangnya, dan segala macamnya, itu hanya baru diketahui oleh manusia sekitar 13-15%. Adapun 85% tidak ada yang mengetahui. Masih ada yang belum terjamah di laut-laut dalam. Apalagi berkaitan dengan ikan-ikan besar, ikan-ikan raksasa yang ada di laut dalam itu yang tidak terjamah oleh manusia. Manusia terbatas. Terlalu dalam dipingnya itu bisa menyakitkan kepala. Yang kemarin ada saudara kita di Pakistan ketika orang kaya Pakistan kabarnya melakukan penelitian ke laut dalam menggunakan kapal selam tercanggih katanya. Iya, itu dalam rangka objek wisata. Jadi orang luar biasa sekarang Pak, kalau sudah terlalu banyak uangnya, wisatanya bukan nggak kemana-mana lagi, udah habis daratan semuanya dilawati ke laut dalam. Iya, kabarnya Pak, terjadilah pecah meledaknya Pak, laut dalam itu. Belum jadi shooting kita sudah meninggal dunia. Nah, ala kulli hal, ini perkara laut dalam perkara yang baik. Tidak ada yang mengetahui detail kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti ikan-ikan besar. Iya, ikan yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ikan apa namanya? Dalam Al-Quran disebut dengan apa? Hud, ikan yang besar. Mengatakan sejenis ikan paus atau yang semisal ya. Atau yang semisal. Ikan yang sangat besar. Sebagian para ulama mengatakan ikan itu masih hidup sampai hari kiamat. Andaikan Nabi Yunus tidak dikeluarkan dari perut ikan, maka Nabi Yunus tetap dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Dan Allah sebutkan dalam surat As-Saffat, ya, laula an yakuna minal musabbihin. Andaikan Yunus tidak termasuk orang bertasbih, memuji Allah, mengakui kesalahannya, dikala dia berada di perut ikan itu, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka pasti Yunus akan terus berada dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Sebagian para ulama mengambil istidlal argumentasi dengan ayat ini bahwasanya ikan yang pernah menelan Nabi Yunus adalah ikan yang sangat besar dan tetap hidup eksis sampai hari ini dan akan terus sampai hari kiamat. Nah, ini sudah pernah ada ditemui oleh peneliti perikanan kelautan itu? Ada. Nah, detailnya tentang ilmu misteri alam lautan itu hanya Allah yang mengetahui. Kemudian apa kata Allah berikutnya? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nah, ini perhatikan Pak. Tidak ada sehelai pun daun, satu pun sehelai pun daun di hutan belantara yang jatuh kecuali Allah lah yang mengetahui detail ilmunya. Wala habbatin fi dhulumatil ardh, dan tidak ada pula satu biji kecambah yang menonjol dari bumi, yang tumbuh dari bumi, biji-bijian. Wala ratbin, dan tidak ada pula sesuatu yang basah. Wala yabisin, dan sesuatu yang kering, illa fi kitabin mubin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mendetailkannya, mencatatnya, mengetahui ilmunya. Kemudian Allah tahu apa tujuan itu diciptakan dan sudah lengkap di dalam kitab yang nyata. Apa maksud kitab yang nyata? Yani Lauh Al-Mahfuz, kitab yang besar di mana ini salah satu ilmu ghaib yang hanya di sisi Allah. Malaikat pun tidak tahu apa isi Lauhul Mahfuz. Enggak tahu. Adapun catatan takdir yang ada di tangan malaikat itu adalah catatan takdir, bisa jadi tahunan, sanawi, atau bisa jadi bulanan, atau bisa jadi harian. Adapun detailnya itu hanya Allah yang mengetahui tentang apa? Al-Lauh Al-Mahfuz. Nah, kembali kita kepada judul tadi, tidak ada yang kebetulan. Artinya segala sesuatu pasti berjalan di bawah takdir, kontrol dan rencana Allah Subhanahu wa taala. Baik yang perkara yang kita cintai ataupun perkara yang tidak kita cintai. Apa faedahnya mengenal ini, Pak? Satu, menetapkan iman kepada takdir. Karena iman kepada takdir salah satu rukun iman. Orang yang yang keliru imannya dalam masalah takdir bisa jatuh kepada perkara yang menyimpang bahkan bisa keluar dari Islam. Dan orang tidak beriman kepada takdir, maka dia bisa keluar dari Islam. Satu. Yang kedua adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya segala sesuatu berjalan atas rencana Allah, baik itu perkara baik ataupun perkara yang buruk. Ya,
Jadi yang disebut dalam iman kepada takdir antu'mina biqadari khairihi wa syarrihi. Di antara poin iman itu, rukun iman yang keenam adalah engkau meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwasanya engkau membenarkan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang engkau cintai ataupun perkara yang engkau benci, yang engkau benci. Kemudian yang ketiga akan memberikan faedah kepada kita untuk optimis di dalam hidup. Optimis di dalam hidup. Kenapa, Pak? Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita temukan dalam hidup ini kan nano-nano ya, Pak ya. Nyampur-nyampur ya. Kadang ada perkara yang membahagiakan hati, namun tidak jarang diselipi dengan hal-hal yang membuat kita sedih, bahkan berkecil hati. Inilah kehidupan. Ini namanya daurul hayat, perjalanan atau pergiliran kehidupan. Tidak ada yang namanya kondisi di satu keadaan dalam hidup ini, Pak. Siapa saja dia, tidak ada, Pak. Kata orang Arab mengatakan dawaul hali minal muhal. Konsistennya satu keadaan kehidupan itu bagian dari yang mustahil. Tidak ada. Sekali kita sehat, sekali sakit perut, sekali badan kuat, sekali mencret, ya kan? Kadang kita bahagia, kadang kita disakiti sehingga membuat kita sedih. Inilah kehidupan. Mau diapakan? Ini kehidupan. Kadang kesedihan itu bisa datang dari perbuatan kita sendiri, bisa jadi dari anak-anak, kan istri, orang-orang terdekat kita, atau bisa jadi dari rekan-rekan kerja. Inilah kehidupan. Mau diapakan? Nah, kalau kita beriman kepada takdir akan membangun satu sifat namanya optimis, dalam bahasa Arab disebut dengan sifat tafa'ul, yakni bersemangat dalam menghadapi hidup walaupun banyak gelombang kehidupan yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena ini sudah Allah takdirkan. Sudah Allah takdirkan. Maka orang muslim adalah orang yang paling optimis. Iya, dia tahu ketika perkara yang dia senangi datang, maka dia tidak terlalu girang, Pak. Tidak harus terbang kemana-mana gitu, bicara ke sana, bicara ke sini. Saya dapat ini, saya dapat itu, saya dapat menantu yang ganteng, kerjanya oke, gitu ya. Kemudian hartanya di mana-mana, depositnya di sana sini, lengkap lah. Tadi ketika dapat menantunya yang kurang daripada itu, ya, maka dia tidak pula terlalu Tidak pula terlalu sedih. Inilah yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak pula kalian terlalu girang, berlebihan, bahkan sampai terbang, fly to the sky. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dua-duanya adalah berjalan di bawah takdir dan kontrol Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita bertemu di sini, teman-teman. Di teman kesibukan kita masing-masing, bapak-bapak kerja sibuk. Tadi masa Allah pertemukan kita di Masjid Grand Mosque, ya, Grand Masjid, jam sekian, tanggal sekian, untuk berbicara tentang apa? Tentang tak ada yang kebetulan. Ini sudah Allah takdirkan ini. Sudah Allah takdirkan. Inilah muslim. Makanya orang yang tidak memiliki paradigma atau standar seperti ini, sejadi dia akan menjadi pesimis dalam hidup. Tidak ada optimis. Iya. Karena hidup ini selalu ada saja hal-hal itu yang stagnan. Di luar kemampuan kita lagi. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, belajar, kemudian praktek, mengamati, mengambil pengalaman. Ternyata mentok. Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita. Dan kemampuan kita manusia ini terbatas. Bahkan bahagian dari ilmu kepada takdir adalah kita imani dalam urusan sekecil apapun. Coba lihat. Allah mengatakan tadi apa? Urusan daun yang jatuh, Allah atur semuanya. Bahkan Nabi SAW juga mengatakan dalam urusan kecerdasan juga diatur oleh Allah. Kecerdasan manusia apa? Itu bagian dari takdir. Kalau kita uji IQ nih, tes IQ rata-rata, pasti semua kita tidak ada yang sama. Ada yang IQ-nya sekian, ada yang IQ-nya di bawah, bahkan ada yang lebih down kali. Itu sebagian dari takdir. Bagian daripada takdir. Maka orang muslim adalah orang yang seharusnya paling optimis di dalam menjalani kehidupan. Bukan justru pesimis. Lihatlah orang-orang saudara kita sesama anak Adam yang mereka tidak mendapatkan hidayah Islam, apalagi mau mengimani tentang takdir. Ketika mereka mentok dalam menjalani masalah-masalah kehidupan, apa mereka lakukan, Pak? Mencari tempat gedung tertinggi, kemudian lompat ke bawah, mati, bahkan bunuh diri.
Ya, walaupun ini perangai kebiasaan budaya buruk ini juga menimpa saudara kita, sebagian saudara kita kaum muslim itu diputus pacar anak-anak muda. Ya, kita anak-anak muda nih. Anak muda diputus pacar. Ketika pacar diputus, apa yang terjadi, Pak? Oh, cari boykot, gantung diri. Ya, ada istilah ketika cinta ditolak, apa, Pak? Aduh, dukun bertindak. Ini buah daripada tidak apa? Buah daripada tidak bagusnya keimanan kepada takdir, dan dia lupa bahwasanya tidak ada yang terjadi kebetulan. Nah, ini, Pak. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat adalah ini yang paling penting juga, Pak. Akan menghilangkan atau mengikis dan menghapus bersih, ya, benih-benih kesyirikan dari hati kita. Apa maksudnya itu, Pak? Ada orang ketika dia menemukan sesuatu kejadian dalam kehidupan, mungkin keseharian, dia sering menghubungkan sesuatu itu dengan yang bukan sebabnya. Tidak ada hubungan sesuatu dengan sebab. Contoh, ketika masuk burung ke dalam rumah, gitu. Masuk burung ke dalam rumah, apa yang dia Bapak, yang terbayang oleh sebahagian ideologi masyarakat, ini kayaknya ada apa biasanya kalau burung, taruhlah tamu mau datang, kalau yang masuk itu adalah kupu-kupu, ini kayaknya mau menantu nih. Iya, si bujang yang udah lama belum dapat jodoh, kayaknya mau ada nih tanda-tanda. Iya, ada tanda-tanda nih. Ketika kita mau jalan bawa motor, itu kan bagi sebagai masyarakat ini baru mobil, nyetir gitu, atau bawa motor, lewat kucing, tertabrak. Ini kucing harus dikuburkan, bahkan dikorbankan, Pak. Baju dalam, Pak, dikorbankan. Kalau nggak ada baju dalam gimana? Kalau nggak ada baju dalam, anaknya pakai baju aja, dibungkus, harus dikuburkan. Kalau nggak ada, bisa walat tidak. Iya, ada lewat, umpama mau jalan, lewat ular. Ini perjalanan tak bagus ini, Pak. Umpama kita mau dagang, mau ke ladang atau kemana, ada lewat ular di terus mundur gitu. Apa? Walat kalau diteruskan. Ini kan benih-benih kesyirikan. Dalam agama disebut dengan tiara. Sementara Nabi SAW mengatakan, at-tiaratu asyirik. Tiara itu, tiara dari kata tayyib, jadi burung, maksudnya adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menjadikan standar untuk maju atau mundur di dalam aktivitas kehidupan mereka, rencana-rencana besar, berdagang, keluar negeri atau kemana, dengan adanya menerbangkan burung. Jika burung itu terbangnya ke kanan, berarti alamat kebaikan, jalan maju. Tapi kalau burungnya perjalanannya ke arah kiri, maka perjalanan ini petanda tidak baik. Kalau diteruskan kuat, ada nggak itu, Pak? Ada. Coba kalau orang kita hubungkan keyakinan itu dengan tidak ada yang terjadi kebetulan, kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana? Sudah tidak peduli itu, tidak peduli semua yang tadi. Hatta bulu mata Anda yang jatuh, itu kan kecil tuh, Pak. Pernah ada bulu matanya jatuh? Apa ini? Bulu mata ini, apa ini? Kan jatuh karena di sini. Sebagian kalau orang tua yang sudah lama menunggu calon menantu yang belum kunjung datang. Ini kayaknya alamat. Maksudnya kita mendekat bermenantu. Yang mudah-mudahan gimana? Kayaknya pede saya ini. Ada yang lagi dia cinta. Coba. Ada lagi. Ini kan perkara kecil. Coba kalau kita yakini tak ada yang terjadi kebetulan. Apa yang kita lakukan? Sudah ini adalah realitas kehidupan. Allah sudah takdirkan berapa? Sudah dari semenjak dahulu Allah sudah takdirkan dia, Pak. Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Di dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiq. Allah telah mencatat, ini dalil menunjukkan di antara rukun iman kepada takdir, kita harus meyakini Allah telah mencatat di dalam planning alam semesta ini dengan detail. Ya, berapa? Apa yang Allah catat? Maqadir al-khalaiq, catatan atau ukuran makhluk yang Allah ciptakan. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard, sebelum langit dan bumi diciptakan, bi 50,000 sanah,
50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Coba perhatikan. Langit bumi belum ada. Ya, langit bumi belum ada, tapi catatan takdir sudah sempurna, siap untuk dieksekusi. Coba Pak, 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nah, untuk pertemuan kita, bahkan rambut yang jatuh dari kelopak mata yang nempel di pipi Anda, itu ternyata sudah dalam catatan takdir. Bukan ada yang naksir. Perhatikan itu. Anak-anak muda kita sering terjatuh dengan ini. Ya, apalagi kalau yang perempuan. Ini kayaknya siapa ini? Siapa ini apang yang sedang apa? Yang sedang melirik saya. Ya, yang sedang melirik saya. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu qal wa arshuhu 'alal ma, dan arsy-Nya Allah berada di atas air. Ya, isyarat kepada ayat di surat Yunus atau di surat Hud, wa kana arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah berada di atas air. Baik, inilah teman-teman pelajaran pertama ketika kita berbicara suatu tajuk, tidak ada yang kebetulan. Nah, gitu. Ada 4 pelajaran. 1. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari tidak ada yang kebetulan, yakni kita berbicara tentang tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Ada orang yang gagal, Pak. Bahkan bukan ada, banyak manusia yang gagal ketika mereka menyadari kehadiran dan eksistensi kehidupan mereka di muka bumi. Mereka menyatakan, untuk apa saya diciptakan? Pertanyaan ada, tapi solusi dan jawaban tidak ditemukan. Apa masalahnya? Mereka tidak tersentuh dengan hidayah Islam. Kalau kita lihat teman-teman, kita manusia hadir di muka bumi ini tidak diciptakan untuk kebetulan, dan bukan pula untuk sia-sia. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum, apakah kalian mengira, wahai manusia, annama khalaqnakum abatha, kami ciptakan kalian itu untuk abath, sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk main-main saja, untuk hanya sebatas syahwat, dan Anda mencari dunia semata. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak dikembalikan kepada kami. Coba, ini sebuah pertanyaan yang bermakna pengingkar. Allah sebutkan pelajaran bagi semua orang yang berakal, baik dia orang non-muslim apalagi muslim. Allah mengatakan, apakah kalian mengira, kalian menyangka dan menduga kami ciptakan itu hanya proses begitu saja, kemudian untuk tujuan yang tidak ada manfaat, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami untuk dihisab, yang baik untuk dibalas dengan kebaikan, dengan surga, yang jahat akan dibalas dengan siksaan dan neraka. Apakah seperti itu? Tidak untuk itu, teman-teman. Nah, kalau demikian, masuk kepada bahasan tadi, apakah tujuan kita hadir kita di muka bumi hanya untuk perkara yang kebetulan? Ternyata tidak. Ada tujuan terbesar yang ini andaikan dipahami oleh semua manusia, hatta non-muslim, orang kafir, maka mereka insya Allah akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Pertanyaannya apa tujuan kita diciptakan di muka bumi? Di mana manusia dari generasi ke generasi terus ini berganti, dan sekarang kita adalah generasi yang layak menurut pandangan Allah untuk hadir di planet bumi ini. Apa tujuan kita diciptakan? Para ulama ada 2. Tujuan terbesar manusia itu diciptakan ada 2. Yang pertama adalah untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. 1. Yang kedua, untuk menjadi khalifah, memakmurkan dan mengurus planet bumi. Itu tujuannya, Pak. Yang pertama, dan ini adalah 2 perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung. Untuk inilah kalian diciptakan, wahai manusia. Saya dan kita manusia seluruhnya, untuk 2 perkara inilah kita diciptakan. Yang pertama apa tadi, Pak? Apa tujuan kita diciptakan? Untuk menjadi hamba Allah yang mentauhidkannya, beribadah kepadanya. Ini perkara besar. Apa dasar dalam hal ini? Ayat yang sering kita dengar. Allah berfirman di akhir-akhir surat Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins
Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk suatu tujuan yang besar, yaitu agar dia beribadah hanya kepada aku. Para ulama tafsir menukilkan penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas, makna ya'budun ay liwahidun, agar dia memisahkan aku, agar dia mentauhidkan aku dan tidak berbuat syirik bersama dengan selain aku. Saya pahami teman-teman? Ini tujuan pertama. Kemudian teman-teman, tujuan kedua adalah agar kita bisa menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah bisa dimaknai dengan pengganti, tapi tidak tepat dikatakan sebagai pengganti daripada Allah Subhanahu. Tidak. Sebagian ada orang menafsirkan demikian, namun ini adalah kesalahan atau kekeliruan di dalam memahami makna khalifah. Yang benar makna khalifah adalah pengganti dari apa? Dari generasi ke generasi. Dan khalifah pertama di muka bumi adalah ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, inni ja'alun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa tujuan khalifah itu dijadikan, Pak? Untuk memakmurkan bumi. Untuk memakmurkan bumi. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah berikan kita perangkat. Tidak dibiarkan begitu saja, ya. Tapi Allah utus adanya petunjuk yang sampai kepada kita dengan diutusnya para nabi. Kemudian diberikannya panduan kehidupan, normatif kehidupan berupa apa? Berupa wahyu. Untuk apa? Mengenal tujuan penciptaan. Jangan sampai kita lupa daripada tujuan ini. Goal yang terbesar kita ada dua. Ya. Pertama mengenai masalah ibadah, dan ini siapa yang beribadah kepada Allah, ya, di mana untuk mengenal siapa pencipta kita, bagaimana kita beribadah kepadanya, kita diberikan alat kemudian panduan. Apa alatnya, Pak? Akal. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduannya apa, Pak? Wahyu. Agar kita tidak meraba-raba di dalam mencari pencipta kita. Karena namanya pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Dan ini adalah ijma' para ulama. Allah tidak bisa dilihat di muka bumi. Siapa yang meyakini Allah bisa dilihat dengan mata kepalanya dalam keadaan terjaga, maka dia adalah pendusta, keluar dari wilayah Ahlussunnah. Tapi para ulama juga sepakat Allah bisa dilihat di surga. Siapa yang memiliki keyakinan ini, dia jatuh kepada wilayah jihad. Tidak ada yang boleh mengklaim saya melihat Allah itu seperti ini dan seperti itu. Anda adalah jatuh kepada kedustaan. Pedusta pada oleh. Ya. Nah, meskipun demikian, Allah memberi agar kita tidak meraba-raba, diberikan kita bekal berupa alat. Apa itu? Akal. Untuk apa? Mengenal pencipta. Kemudian setelah itu adanya panduan berupa wahyu. Orang yang gagal dalam masalah ini, Pak, berarti dia luput dari tujuan penciptaannya. Tapi kalau dia bagus di dalam mengoptimalkan alat berupa akal tadi, kemudian dia mengikuti panduan wahyu, maka orang seperti ini adalah orang yang mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada apa? Daripada para malaikat. Kenapa tidak, Pak? Karena malaikat itu mereka kenal sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berbicara langsung dengan Allah Rabbul Alamin. Adapun kita anak Adam, manusia, luput daripada hal itu. Kalau kita sampai kepada derajat ibadah, di mana itu menjadi khas atau kekhususan para malaikat adalah beribadah. Ibadah apa? Ibadah mukarramin. Jadi hamba-hamba yang kemudian mana mereka la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun. Di mana para malaikat itu tidak pernah sombong dari beribadah kepada Allah dan tidak pernah pula lelah, putus asa. Kenapa? Karena malaikat memang diciptakan untuk itu. Nah, kalau ada manusia mampu meraih derajat ibadah, menunjukkan ibadahnya kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia bisa lebih mulia dari para malaikat. Lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Karena kita dibekali sesuatu akal, kemudian kita tidak diperlihatkan sebagai diberikan pada malaikat. Kalau mampu kita meraih derajat abid atau ibadah yang khalis kepadanya, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah Allah balas orang beriman walaupun memiliki kesalahan-kesalahan, namun sampai kepada derajat iman dan ibadah yang benar, Allah balas dengan surga yang kekal di dalamnya. Apakah malaikat masuk surga? Tidak. Malaikat tidak masuk surga.
Mereka beribadah, tapi mereka tidak masuk surga. Kenapa? Karena surga bukan diciptakan untuk malaikat. Surga diciptakan untuk kita yang beriman, insya Allah. Paham, teman-teman? Bahkan malaikat datang ke dalam surga untuk apa ini? Hanya masuk ke pintu-pintu, kemudian mengucapkan salam kepada orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat masuk ke pintu-pintu tempat orang-orang beriman di dalam surga. Apa? Ngapain mereka apa? Mengucapkan salam, keselamatan, tahiyah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamatan atas kalian wahai orang beriman. Wahai orang yang menggunakan akal dengan benar dan mengikuti normatif agama. Keselamatan atas kalian, atas kesabaran kalian di dalam ketaatan dan menjauhi hal yang Allah haramkan. Fani'ma uqbadal, dan itulah sebaik-baik tempat tinggal. Mereka dapat surga. Nah, tapi yang kedua, tujuan yang kedua untuk memakmurkan muka bumi. Untuk memakmurkan apa? Muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hal ini, setelah mereka menjadikan khalifah, Allah menjadikan khalifah agar kita manusia memakmurkan bumi. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 129, "Wa yastakhlifakum fil ardh fayanzuru kaifa ta'malun." Agar Allah jadikan kalian, dia menjadikan kalian khalifah yang memakmurkan bumi. Kemudian dia melihat bagaimana cara kalian berbuat. Di dalam surat Hud, ya, dalam surat Hud Allah juga berfirman tentang pernyataan Nabi Saleh kepada kaumnya Tsamud, huwa ansha'akum minal ardh, dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha, dan Allah jadikan kalian mampu memakmurkan bumi. Nah, ini tugas besar, memakmurkan bumi. Kalau yang pertama tadi janib ibadah, wilayah ibadah, yang kedua ada tugas besar agar kita memakmurkan bumi. Dengan apa, Pak? Dengan apa? Dengan syahwat, dengan kemampuan yang diawali dengan syahwat berupa keinginan. Ternyata syahwat ini, Pak, bagus apa enggak bagus? Hah? Syahwat bagus apa enggak? Bagus, Pak. Apa yang maksud syahwat? Ini keinginan yang jika digunakan sesuai optimalisasinya sesuai yang Allah kehendaki, maka kita bisa menjadi apa? Menjadi lebih hebat dari sisi ini ketimbang malaikat. Kenapa? Karena bumi ini memang orang-orang seperti kita, makhluk seperti kita yang bisa mengurus. Coba bayangkan sebentar, Pak. Andaikan ini para malaikat yang Allah suruh untuk memakmurkan bumi, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira, Pak? Nggak ada Qatargas. Nggak ada namanya perusahaan Qatargas. Nggak ada restoran, pasar-pasar akan sepi, ya. Kemudian nggak ada orang yang berjual beli, nggak ada perdagangan, nggak ada pendidikan. Kenapa? Malaikat nggak sama seperti kita. Mereka makhluk yang sudah Allah desain untuk satu perbuatan tertentu, ibadah. Nggak ada malaikat yang maling, Pak. Jangankan maling, nyolong sandal bukan pernah. Ada nggak pernah malaikat nyolong sandal? Nggak pernah. Tapi Bani Adam ada nggak? Anak Adam banyak nyolong sandal. Kenapa? Malaikat itu satu keadaan. Nah, kalau orang mampu menggunakan syahwatnya sesuai dengan tujuan yang Allah kehendaki, maka dia lebih top daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan itu. Dan malaikat tidak bisa mengelola bumi. Makanya malaikat alamnya bukan di bumi. Di mana alam malaikat, Pak? Di langit. Dan malaikat tidak turun ke bumi untuk tujuan tertentu kecuali atas rekomendasi, izin dan perintah Allah. Jadi kalau ada pula orang yang mengatakan, Pak, saya sekarang sudah punya khadam. Gitu. Tahu khadam, Pak? Khadam tahu? Pembantu. Siapa pembantunya, Pak? Malaikat. Hebat, Pak. Pembantunya ada malaikat. Ya? Pembantu malaikat. Apa kita katakan orang ini? Pendusta. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena malaikat mustahil untuk ngurus perusahaan kayak Anda. Kayak kita ini, apa malaikat ngurus perusahaan kita? Gak bisa malaikat ngurus perusahaan kita. Kemudian yang kedua, mustahil malaikat akan turun dari langit atas kehendak Anda. Yang namanya khadam itu kan perintah kapan kita inginkan, dilarang kapan kita kehendaki. Kenapa tidak? Khadam itu kan pembantu. Nah, malaikat musuh ini berarti Anda sedang menghinakan Allah dan menghinakan malaikat. Kenapa? Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, malaikat tidak turun kecuali atas perintah dan kehendak Allah. Pada saatnya. Apa ayatnya, Pak? Ayatnya adalah ayat yang sangat populer kita hafal. Saya dipegang ini, Pak, untuk membantah para
follower atau orang-orang yang mengklaim punya khadam malaikat. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, terus biizni rabbih. Dan pada malam Lailatul Qadar itu turun malaikat serta malaikat Jibril, kemudian para malaikat dengan berbondong-bondong yang sangat banyak, ya. Apa kata Allah? Biizni rabbihim, dengan izinnya Allah. Nah, kalau ada pula wali fulan punya khadam, maka ini wali pendusta. Tak benar. Nah, orang Indonesia kayak gini ini laris nih, Pak. Lata kita. Ya, banyak enggak? Atau punya khadam di sini? Enggak ada ya, Pak ya? Jangan cari khadam bulat. Biar kita bekerja sendiri. Ya, kita gunakan tulang yang 8 potong ini untuk bekerja semaksimal mungkin. Tidak perlu kita punya khadam, Pak. Sibuk kita punya khadam. Khadam benaran aja, mesti khadam pembantu manusia aja sibuk kita, ya kan? Apalagi khadamnya malaikat. Dan ini adalah bentuk apa? Bentuk kedustaan. Oleh karena itu, teman-teman, ini adalah tujuan kedua untuk memakmurkan bumi yang layak hanyalah kita sebagai manusia. Dan keinginan syahwat ini, teman-teman, ada kemiripan kita dengan apa? Dengan binatang. Ada kemiripan dengan binatang. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ketika seseorang menemukan syahwatnya yang Allah ridhoi, maka dia telah mempraktekkan, mengimplementasikan makna khalifah yang sebenarnya. Tapi kalau dia di saat itu, maka dia menjadi orang apa? Menjadi orang lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika dia gagal menggunakan optimalisasi syahwatnya, justru digunakan untuk yang tidak Allah benarkan, maka dia gagal dari menggunakan tujuan dia diciptakan sebagai khalifah. Kemudian dia lebih hina daripada apa? Dari binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang seperti ini, balhum adall. Mereka itu lebih apa? Lebih sesat. Karena dalam surah Al-An'am, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Iya. Ulai kaum ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya. Oleh karena teman-teman, pelajaran yang kedua yang terbesar yaitu tidak ada yang kebetulan, yakni tujuan kita diciptakan bukan untuk kebetulan begitu saja. Oh, saya exercise begini, Pak. Memang saya diciptakan ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi TikToker nampaknya. Apa saja di-upload untuk menjadi konten kreator gitu. Yang halal, yang haram, hantam terus gitu. Untuk menjadi YouTuber gitu. Tanpa dia memikirkan halal haram ini dibenarkan atau tidak. Ini saya tidak bermakna menjadi YouTuber itu haram ya. Tapi kalau Anda justru menabrak aturan batasan-batasan syariat, maka Anda gagal dari makna menjadi khalifah. Bisa jadi orang seperti itu keluar dari jalur kemanusiaan dan mereka lebih hina daripada binatang yang mendatang. Wallahu a'lam. Ini pelajaran ringkas dari sebuah statement pernyataan, tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia diciptakan untuk tujuan terbesar, hikmah yang hebat, yaitu mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memakmurkan bumi. Dua-dua ini kalau dijalankan dengan cara yang benar, itulah khalifah yang sebenarnya. Tapi kalau salah satu dari keduanya terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kalau ada umpama nih, orang yang jadi ibadah, sisi ibadahnya menonjol, tapi dia melalaikan fungsi dia menjadi khalifah, maka orang seperti ini masih gagal menjadi makna khalifah. Ada tidak orang seperti itu, Pak? Ada. Dia rajin masjid saja, ibadah saja, bahkan untuk aktivitas dunia tidak mau dia kerjakan. Katanya dagang itu melalaikan, jualan itu membuat kita lalai dari ibadah. Gitu. Kerjanya ibadah jadi masjid, ya, pakai peci, biar pakai Pak Haji gitu ya, pakai baju putih, kadang tidak dicuci berapa hari, pakai biji tasbih di tangan, bibirnya sudah kering karena bertasbih. Sisi itu bagus, tidak masalah. Tapi justru mereka memiliki sebuah ekstrim dalam cara menilai hidup dunia. Mereka meninggalkan aktivitas mereka sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Ini adalah kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala mencintai, Pak. Ya, Allah memuji orang-orang yang beraktivitas di luar sana tapi hatinya di masjid.
Dan Allah tidak memuji orang yang selalu berada di masjid dengan meninggalkan aktivitas dunia. Tak benar. Allah berfirman tentang para sahabat, rijalun, ya, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lah para sahabat, orang-orang yang tidak menjadikan perdagangan, usaha perdagangan mereka, termasuk juga kita kiaskan pekerjaan, kerja di kantor, kerja di perusahaan, kerja di sini, kerja di situ. Hal itu tidak melalaikan mereka daripada mengingat Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Dari menunaikan salat dan membayarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Dan mereka adalah orang yang takut pada hari di mana mata-mata terbelalak. Ini mereka takut tentang hari kiamat. Allah tidak puji Anda yang selalu berada di masjid. Allah tidak memuji kita yang selalu ada di masjid. Ya, tapi yang dipuji oleh Allah adalah ketika seseorang ada di luar, hatinya di masjid. Ketimbang dia ada di masjid tapi melalaikan janib yang di luar. Makanya tidak ada istilah cara beragama kaum sufi tarikat itu gak ada dalam Islam, gak ada benar. Makanya Buya Hamka menulis sebuah buku tentang sufi tasawuf modern. Tujuannya apa Pak? Membantah orang-orang yang sudah yang mengagungkan ilmu filsafat, di mana mereka meyakini untuk menjadi seorang abid gak perlu lagi harus meninggalkan semua batasan-batasan dunia. Ya, maksudnya gak perlu lagi berdagang, gak perlu lagi jadi pegawai, semua itu tinggal. Ada itu Pak, ada Pak. Bahkan wujudnya sekarang nampak di sebahagian, bukan semua ya, sebahagian saudara-saudara kita jamaah tabligh. Itu nampak tuh. Ada mereka tuh yang tidak mau dunia ini melalaikan. Keliru Bapak dalam hal ini. Salah Anda dalam memahami. Tidak seperti itu. Allah juga menyatakan dalam agama, dalam Al-Quran kata Allah dalam wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian melupakan bagian kalian dari dunia. Kerja ya kerja. Tapi jika ada waktu salat datang ke masjid. Kalian para sahabat, mereka berdagang, Abdurrahman bin Auf berdagang di pasar-pasar yang bahkan berkompetisi dengan orang-orang Yahudi. Para pakar-pakar trader terlibat gitu. Orang-orang yang bagus dalam ilmu ekonomi. Dan Abdurrahman bergabung dengan mereka dalam arti berkompetisi, mencari maisha yang halal. Giliran waktu salat masuk, mereka datang kembali ke masjid Nabawi untuk salat berjamaah. Baik. Maka sisi yang pertama kalau terlalu menonjol, lupa bagian yang kedua memakbarkan bumi, ini juga keliru. Atau sisi yang kedua menonjol, yang pertama lupa, kita lebih hina daripada binatang. Baik. Karena itu ini pelajaran yang perlu kita renungkan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan kita semua mampu untuk mengemban amanah ini, yaitu sebuah amanah besar, menjadi hamba Allah yang bertauhid di muka bumi. Kemudian kita menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi sesuai yang atau selama yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena ini adalah amanah besar dan amanahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal." Kami telah pernah menawarkan amanah ini. Apa amanah itu, teman-teman? Amanah untuk melakukan ketaatan, Anda meninggalkan yang diharamkan, dan Anda makmurkan muka bumi sesuai yang Allah kehendaki dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Semua mereka menolak, tidak mampu melakukan amanah itu. Kenapa? Berat. Wa hamalaha al-insan. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia kita ini, mereka menganggap mampu untuk memikulnya. Wa kana al-insanu wa kana dhaluman jahulan. Sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Kenapa Pak? Dengan kelemahan kita yang ada. Tapi titik kelemahan itu bisa kita menjadi kuat ketika normatif dan aturan syariat kita agungkan dan kita amalkan, maka kita menjadi hamba Allah yang bertauhid dan khalifah di muka bumi. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada tambahan? Masih ada waktu. Silakan. Barangkali ada tambahan dari kawan-kawan sesuai dengan materi. Allah. Silakan. Ya. Yep. Salam. Sebagai seorang muslim kita menimbang bagaimana kita mensikapi sesuatu yang terjadi seperti sekarang ini kepada negara muslim atau terjadi kepada saudara-saudara Islam kita. Kalau kita menarik kalau jadi tidak ada sesuatu terjadi dengan tiba-tiba atau kebetulan. Setelah terjadi itu ada maksud dan ada tujuannya. Tetapi kita lihat sekarang ini kan kebanyakan banyak terjadi kepada kaum muslimin,
negara atau komunitas Muslim yang mungkin bisa dikatakan terjajah. Iya, iya. Apakah ada faedah atau manfaat dari gerakan seperti Bagus. yang kedua, jadi tujuan sedikit hati ini adalah seperti menjadi sanifat untuk memakmurkan ini. Memakmurkan itu berarti dalam arti mengurus. Ya. Benar. Terus kalau dengan kita lihat keadaan sekarang ini, yang mengurus atau memiliki kemampuan sejahterakan ini, yang kita lihat kan bukan terjadi kepada kaum muslimin, tapi sekitarnya seperti yang orang berkali itu. Ya, non muslim lah antara. Apakah ada hikmah di balik itu? Bagus. Ini beliau dua pertanyaan yang sangat bagus tentang masalah judul ya. Pertama, adakah hikmah daripada musibah-musibah yang melanda? Karena segala sesuatu tidak ada yang jadi kebetulan dan pasti di bawah rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aja musibah-musibah yang menimpa seperti saudara kita di Palestina, di Suriah, di Yaman, di mana kita awali, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran atas musibah yang Allah takdirkan untuk mereka, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat sebagai syuhada siapa yang wafat di antara kaum muslimin al-sunnah. Nah, adakah hikmah di balik itu, teman-teman? Pasti ada. Dan ini pembahasan kita sebenarnya di dalam iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Ketika kami dulu membahas tentang buku Mata dan Jeni dalam iman kepada takdir, kita jelaskan ini lebih kurang cukup detail. Di antara hikmahnya teman-teman adalah Allah Subhanahu Wa Taala mencatat menakdirkan itu pasti ada tujuan besar. Apa tujuan teman-teman? Kalau kita lihat secara kasat mata, apalagi kita hadapi dengan perasaan, maka kita putus asa pada seperti itu. Apalagi saudara kita di Palestina seperti luar biasa. Putus asa kita. Kalau tidaklah ada iman kepada takdir, kita akan menjadi orang yang gagal. Apalagi tadi pagi saya lihat di Instagram itu dibakar, bahkan ada wanita-wanita yang terbakar mau memadamkan apinya dengan selang kecil, Pak. Ada wanita ibu-ibu yang sudah berjilbab itu dalam kondisi terbakar, subhanallah, meraung, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan terbalik. Nah, apa hikmahnya? Ada hikmah itu? Ada hikmah besar. Di antara hikmah besar paling tidak bisa kita ambil satu. Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat derajat saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bisa jadi dengan sebab itu dia masuk surga tanpa hisab dan tidak perlu diadab. Jangankan diadab, hisab saja tidak. Yang andaikan dia tidak punya ujian seperti itu, maka dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara musibah yang Allah takdirkan bagi setiap muslim itu menjadi penghibur dosa. Kata Nabi SAW, hatta syaukatu yashukuha, sampai duri yang menusuk Anda, menusuki kaki, itu kan sakit, Pak. Ya, menoreh kaki itu bisa menghapuskan dosa kita. Bagaimana lagi dengan orang yang terbakar? Bagaimana lagi dengan saudara kita yang dibunuh, dibantai dengan zalim dan dimutilasi? Maka tentu mereka akan menjadi terangkat derajatnya, yang mungkin saya dan kita semua mampu untuk meraih derajat itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, andaikan didatangkan nanti orang ahlul afiyah, orang yang aman, sejahtera hidupnya di muka bumi, tidak pernah kena musibah, tapi dia masuk penduduk surga. Dilihatkan amal balasan amal perbuatannya, kemudian didatangkan orang yang ditampa musibah di muka bumi, terluka, tercabik, disayat pedang dan segala macamnya, dinampakkan pahala baginya. Apa kata ahlul afiyah? Ya lait, andaikan saya berada di posisi dia, kemudian dicabik-cabik pada saya, dihancurkan, dipotong-potong, dimutilasi, agar saya mendapatkan pahala seperti pahala saudara fulan. Berarti ada hikmah, Pak. Ada hikmah besar. Coba kalau ini kita bawakan, Pak, tidak perlu alfiah ya, punya perasaan, sedih, tidak perlu. Kita lihat ada hikmah terbesar. Walaupun kita dalam kondisi terkungkung, dalam keadaan kita dijajah dari sisi peraturan dunia internasional, tetapi ada sisi agama yang kita pandang, yang perlu kita pandang. Itu satu hikmah. Banyak hikmah, Pak. Banyak hikmah di balik ini. Kemudian ada pertanyaan kedua apa tadi? Masalah kita sekarang ini memakmurkan bumi, yang menjadi khalifah di muka bumi. Namun kenyataannya di tengah kaum muslimin atau di tengah kehidupan yang menjadi penguasa ya, yang menguasai dunia ini ternyata bukan muslim. Dan ini realita, benar seperti itu. Nah, ada enggak hikmahnya? Ada. Apa hikmahnya kira-kira? Di antara hikmah terbesar adalah satu, saya perlu ingatkan dulu. Sebenarnya teman-teman, yang menjadi penguasa di muka bumi ini Allah pergilir. Bukan hanya orang kafir. Tentu jangan lihat orang Rusia, Amerika, keledainya dunia itu si Zionis atau Yahudi. Semoga Allah melaknat mereka. Jangan dikira mereka ada
seperti sekarang terus Pak. Dulu mereka terhina. Antum lihat, Yahudi itu adalah bangsa yang tak pernah mendapat tanah di muka bumi. Dan mereka selalu dihancurkan oleh Allah SWT ketika mereka melakukan kezaliman yang berlebihan. Dahulu di masa Nabi Musa, mereka dihancurkan oleh Firaun. Ketika mereka di zaman apa? Di zaman berikutnya dihancurkan oleh Bani Nasr. Mereka diserang. Di zaman kita yang sebelum ini, yang baru-baru ini, dihancurkan oleh siapa? Pemimpin Nazi itu siapa namanya? Hitler. Dibakar di dalam gerbong-gerbong kereta api. Itu nasib Yahudi. Jangan Anda pandang Yahudi seperti sekarang. Mereka seakan raja, penguasa itu tidak. Mereka pernah hancur. Kenapa? Inilah realita kehidupan. Ini realita kehidupan. Namun di saat sebelumnya, dunia sudah dikuasai oleh Islam. Coba lihat teman-teman, sebelum Yahudi berkuasa, yang mereka dulu orang nomor 2 di Eropa, Islam sudah menguasai, bahkan menjadi takmir, menjadi pemakmur, menjadi penguasa yang menentukan arah kemana arahnya wajah dunia ini. Selama berapa? 8 abad namanya. Sebelum munculnya Islam di Andalusia, Islam berkuasa selama 8 abad. Jadi jangan bayangkan yang sekarang, Allah uji kita ratusan tahun ini, lupa yang 8 abad. Inilah hari-hari yang Allah pergilirkan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergilirkan terjadi di antara manusia. Ayat ini bercerita tentang perang Uhud. Di mana para sahabat di perang Badar menang, di perang Uhud para sahabat kalah. Itulah hari-hari. Tapi bedanya apa? Ketika in ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Kalau engkau terluka wahai Muhammad dengan pengikutmu, mereka juga pernah terluka. Tapi apa bedanya? Bedanya satu. Wa tarji'una minallahi ma la yarji'. Kalian bisa berharap surga, berharap kebaikan, berharap ampunan kepada Allah. Di mana orang kafir itu asal dari itu semua. Gimana? Hikmah sekali. Nah, hikmah kedua, Pak, yang ini jarang dibaca oleh kaum muslimin, yaitu ketika Allah menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Insya Allah mungkin sebentar lagi akan kita tunggu kehancuran mereka. Di mana? Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik bagi orang beriman. Ada hikmah besar, Pak. Kalaupun orang-orang kafir berkuasa, mereka taruhlah menguasai ekonomi, menguasai peradaban, peralatan yang canggih dan misalnya, walaupun ilmu-ilmu seperti ini secara dasar dulu kaum muslimin yang mengajarkan. Namun buku-buku itu mereka tulis dalam kemudian beri nama mereka di para peristiwa salib dahulu. Ya, ini sudah ma'ruf kisahnya. Namun ketika mereka menguasai semua ini, peralatan mereka kuasai, seakan-akan mereka adalah budak-budak yang dijadikan untuk memberikan servis kepada kaum muslimin. Coba andaikan Pak, Facebook, YouTube dan semisalnya, media-media itu kan media teknologi, dikuasai di penemunya orang muslim. Kira-kira hisabnya bagaimana? Di mana Facebook, ala-ala media sosial digunakan untuk beragam cara. Ada yang baik, tapi lebih banyak yang buruk. Anda tidak bisa meng-cover konten itu. Sementara foundernya adalah muslim. Kira-kira hisabnya gimana? Berat kan? Sejatinya mereka, bukan berarti kita meremehkan peradaban dan teknologi, Pak. Kita menghormati ilmu, kita menghormati peradaban. Bahkan saya sangat motivasi anak-anak muda kita untuk belajar peradaban dan ilmu teknologi. Tapi di sisi lain ada hikmah. Apa itu? Seakan-akan mereka budak kita. Kita bisa memanfaatkan media untuk kebaikan, walaupun mereka menggunakan untuk keburukan dan digunakan oleh banyak manusia. Sehingga yang dapat hisab mereka, bukan kita. Salah. Oleh dengan sebab itu, adil dan kita bisa berlapang dada dalam menyikapi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.